Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dan kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi mengenai larutan stok MS dan larutan stok JPT. Beranggotakan Abdul Hakim, Muhammad Farhan, Kuarta Ainida, Handra Safa, dan Randi Safriyadi. Kali ini saya ingin menjelaskan mengenai pengertian media MS. Media MS atau lebih tepatnya media Morishige and Scope merupakan media yang digunakan untuk penanaman secara kultur in vitro atau kultur jaringan. Media ini dipilih karena memiliki unsur hara yang lengkap. Terdapat unsur hara mikro, makro, dan vitamin. Larutan stok merupakan larutan yang berisi satu atau lebih komponen media yang konsentrasinya dibuat dengan konsentrasi 10, 100 atau 1000 kali lebih pekat daripada konsentrasi komponen tersebut. Dengan adanya larutan stok, pembuatan media selanjutnya tinggal mengencarkan larutan stok saja. Tujuan dari pembuatan larutan stok yaitu untuk menghindari penimbangan secara berulang pada pembuatan media, sehingga mempermudah pembuatan media MS. Berdasarkan unsurnya, larutan stok dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu unsur makro, unsur mikro, dan ZPT. Unsur makro sendiri yaitu unsur yang dibutuhkan dalam jumlah banyak oleh tanaman, seperti nitrogen, fosfor, dan kalium. Selanjutnya unsur mikro yaitu kebalikan dari unsur makro. Unsur yang dibutuhkan jumlahnya sedikit oleh tanaman, seperti seng, besi, dan mangan. Selanjutnya yaitu ZPT. ZPT atau zat pengatur tumbuh biasanya digunakan di kultur in vitro itu hanya auksin dan sitokinin. Berikut adalah cara pembuatan larutan stok MS. 1. Timbangkan bahan kimia sesuai dengan jumlah yang ditimbang pada masing-masing kelompok nama stok. Untuk nama stok akan dijelaskan di slide berikutnya. Masukkan ke dalam gelas piala dan larutkan dengan aquades. Aduk hingga larut tersempurna. Pindahkan ke dalam labu takar dan tambah aquades sampai tanda batas. Aduk hingga larutan terhomogen atau tercampur dengan sempurna. Larutan yang sudah jadi dipindahkan ke dalam botol kultur dan beri label masing-masing stok. Untuk membuat 1 liter medium MS diperlukan 20 ml stok A, 20 ml stok B, 20 ml stok C, 20 ml stok D, 1 ml stok E, 10 ml stok F, dan 1 ml stok G. Ini berikut adalah tabel komposisi larutan stok MS yang tadi sudah saya sebut sedikit di sebelumnya. Nama stok A, bahan kimianya NH4NO3 dengan konsentrasi 1650, jumlah yang timbang 16.500, volume larutan stok 200 ml, dan volume untuk pembuatan 1 liter larutan stok 20 ml. Selain itu ada stok B, stok C, stok D, stok E, stok F, sampai G. Dengan bahan kimia yang berbeda-beda, dengan konsentrasi yang berbeda-beda, jumlah yang ditimbang, serta volume larutan stok yang berbeda-beda, dan pembuatan dalam 1 liter larutan stok juga beda-beda. Dalam pembuatan larutan stok memerlukan perhitungan. Untuk menentukan satuan bahan dalam media atau larutan stok dapat dinyatakan dalam 1 ppm atau part per million, atau 1/juta, atau miligram per liter, atau molaritas sama dengan mol per liter sama dengan bobot molekul gram per liter. Dalam menyatakan konsentrasi, suatu larutan dapat diperbesar atau dipekatkan dan diperkecil atau disebut diencerkan atau pengenceran. V stok dikali C stok sama dengan V media dikali C media. Kemudian untuk perhitungan kebutuhan bahan memerlukan rumus jumlah konsentrasi standar miligram per liter dikali kepekatan dikali volume larutan yang akan dibuat per mili per 1000 mili. Zat pengatur tumbuh merupakan senyawa organik bukan nutrisi tanaman yang aktif dalam merangsang, menghambat atau merubah pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Pada metode kultur jaringan, pemberian SPT penting untuk memacu pertumbuhan eksplan untuk memacu pertumbuhan tunas dan pengakaran. Sekarang saya akan menjelaskan tentang zat pengatur tumbuh JPT. Penggunaan zat pengatur tumbuh atau JPT dalam kultur jaringan tergantung pada jenis tanaman yang digunakan serta tujuan kegiatan. Untuk pembentukan, tunas umum menggunakan JPT sitokin, BA atau kinetin. Untuk membentuk kalus menggunakan auksin 2.4D, dan untuk pembentukan akar menggunakan auksin IAA, IBA, dan NAA. Pada tanaman tertentu sering pula digunakan kombinasi sitokin dan auksin
Gantung tujuan pembentukan tunas akar atau kalus. Untuk pembentukan kalus embriogenetik umumnya digunakan oksin kuata seperti 2.4T. Untuk tahap berikut konsentrasi oksin diturunkan pada tahap pendewasaan digunakan sitokin. Penggunaan JPT pengatur tumbuh diawali dengan pembuatan media stok. Zat pengatur tumbuh sebanyak yang digunakan dengan konsentrasi stok optimum 100 mili. Zat pengatur tumbuh yang digunakan diberikan terlebih dahulu ke dalam botol kultur dengan menggunakan pipet tetes sesuai konsentrasi perlakuan. Kemudian media dimasukkan ke dalam botol yang telah diberikan zat pengatur tumbuh tersebut dan botol kultur ditutup menggunakan kertas aluminium foil untuk disterilkan ke dalam autoklaf kembali. Selanjutnya, di sini ada cara pembuatan larutan stok zat pengatur tumbuh. Yang pertama, pada dosis 1000 ppm berarti IAA yang perlu ditimbang yaitu sebanyak 1000 mg atau sama dengan 1 gram. Yang kedua, dimasukkan IAA yang sudah ditimbang ke dalam gelas piala lalu ditambahkan Aquade 100 ml. Yang ketiga, sambil dilarutkan diteteskan sedikit larutan KOH 1N dengan hati-hati sampai larutan terlihat jernih. Yang keempat, larutan dipindahkan ke dalam labu takar dan ditambahkan Aquade sampai tanda batas ialah 1000 ml. Yang terakhir, dipindahkan larutan ke dalam botol. Kemudian ditutup rapat dan diberi tabel dengan nama IAA 1000 ppm. Berikut adalah daftar tabel berbagai variasi dosis untuk membuat larutan ZPT dalam 1 liter media. Yang pertama, ada dosis sebanyak 1000 ppm dengan zat pengatur tumbuh yang perlu ditimbang sebanyak 1 gram. Kemudian yang kedua ada dosis sebanyak 500 ppm dengan zat pengatur tumbuh yang perlu ditimbang sebanyak 0,5 gram. Yang ketiga ada dosis sebanyak 200 ppm dengan zat pengatur tumbuh yang perlu ditimbang sebanyak 0,2 gram. Yang keempat ada dosis sebanyak 100 ppm dengan zat pengatur tumbuh yang perlu ditimbang sebanyak 0,1 gram. Dan yang terakhir ada yang sebanyak 50 ppm dengan zat pengatur tumbuh yang perlu ditimbang sebanyak 0,05 gram. Selanjutnya ada pun kesimpulan yang dapat kita ambil antara lain. Yang pertama, pada pembuatan larutan stok media MS perlu memperhatikan jumlah bahan kimia yang perlu ditimbang lalu ditambahkan dengan larutan Aquade steril. Kemudian yang kedua, pembuatan larutan stok zat pengatur tumbuh sama seperti larutan MS, yaitu dengan memperhatikan satuan ppm-nya serta bahan kimia tambahannya. Yang terakhir yaitu pada perhitungan pengenceran bahan, larutan stok harus memperhatikan konsentrasi media seperti miligram per liter ppm, m volume larutan media seperti ml dan liter, konsentrasi larutan stok dan volume larutan stok seperti mililiter. Sekian video presentasi kelompok 1 dan 5. Apabila ada kekurangan dalam pembacaan atau ejaan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.